Shalom keluarga Allah yang terkasih, senang rasanya berjumpa dengan Anda hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang berjudul Mengalami Pertumbuhan Rohani yang diambil dari Efesus 4 ayat 14-15. Pertumbuhan rohani orang Kristen diibaratkan seperti pertumbuhan menjadi manusia, mulai dari anak-anak, menjadi remaja, pemuda, dewasa, dan hingga lanjut usia. Ada banyak hal yang akan dialami oleh setiap kita dalam fase pertumbuhan ini, baik suka maupun duka. Demikian juga dengan rancangan Allah bagi pertumbuhan rohani kita dalam suatu komunitas besar atau gereja. Dan Tuhan ingin kita berhasil dalam setiap fase ini karena terus berpadanan dengan Dia hidup kita. Dimulai dari menjadi anggota yang hanya sekedar datang ke gereja seminggu sekali, kemudian masuk ke fase kedua, yakni menjadi pelayan. Di fase ini, setiap orang Kristen yang mau bertumbuh rohaninya diminta untuk terlibat dalam pelayanan. Dalam pelayanan, kita akan bergesekan dengan manusia lain dengan berbagai karakter dan pemikiran mereka. Namun, kita tidak boleh berhenti hanya sampai di fase ini. Kita harus terus melihat Kristus yang sedang berkarya di dalam hidup kita melalui pelayanan itu, baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Selanjutnya di fase ketiga ialah menjadi pemimpin. Di fase ini kita diminta untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi, yang bukan hanya dapat memimpin diri sendiri, namun juga memimpin orang lain. Ada banyak dinamika persoalan yang harus dilalui oleh setiap kita di fase ini, mulai dari munculnya pemberontakan kecil sampai dengan ditinggalkannya oleh anggota karena perbedaan visi dan misi. Namun, kita juga harus mengerti bahwa semua ini diizinkan Tuhan terjadi di hidup kita agar kita dapat menjadi pemimpin yang mampu memimpin seperti Yesus dengan cara melayani orang lain lebih baik lagi dalam setiap kesempatan. Dan fase keempat ialah menjadi pemberita kabar baik. Di fase ini kita akan lebih banyak lagi menghadapi tantangan-tantangan karena kita akan bertemu dengan lebih banyak orang yang mungkin belum mengenal Kristus. Kita harus berusaha menyampaikan Injil Kristus dalam setiap kesempatan agar mereka mengenal Yesus dan menerimanya di dalam hidup mereka. Satu hal yang menjadi inti dari setiap fase ini ialah keserupaan dengan Yesus Kristus. Mari menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus karena kita menjalani setiap fase dengan mengandalkan Dia sepenuhnya di hidup kita. Jika keluarga Allah semuanya merasa terberkati dengan renungan hari ini, bisa like, komen, subscribe, atau share renungan harian ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.